Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan. Let's continue our lesson still on Unit 6. Help the planet we call home at page 139. On activity 2, compare the following extract by answering the question. Oke, kita diminta untuk nanti membandingkan ya dari beberapa pertanyaan dari seperti halnya di sini ada infografis ditambah dengan keterangannya. How many times do you need to use your reusable bag? Di sini ada polypropylene itu 37 kali. Kemudian paper bag atau tas kertas ya 43 kali. Kemudian cotton bag, tas yang terbuat dari bahan katun itu adalah 7.100 kali. Plastic bag lebih cheaper than paper or cloth packaging, lebih murah dibandingkan kertas maupun packaging yang dari pakaian. Selembar plastik ya, tas plastik akan berharga tidak lebih dari Rp50 yang sangat murah dibandingkan tas yang terbuat dari kertas yang berharga 10.000 atau lebih per buahnya. You have to spend few rupiah. Kamu akan mengeluarkan sedikit uang untuk menggunakan tas dari katun. Itu berarti bahwa menggunakan tas plastik dalam jumlah besar akan menguntungkan. Namun ini sebenarnya kalimatnya perbandingan ya. Di sini dikatakan kalau plastik bag itu murah sekali, tapi dibandingkan dengan paper bag ataupun yang dari paper bag bener ya, paper bag yang berharga 10.000 atau lebih per lembarnya, kamu dapat mengeluarkan sedikit uang untuk menggunakan kembali tas. Nah, beda dengan tas yang terbuat dari katun itu kan bisa dipakai berulang-ulang ya. Beda dengan tas kresek ya atau tas kertas itu kalau udah jebol ya sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi kalau tasnya dalam bentuk kertas. Itu berarti pemakaian plastik tas plastik dalam jumlah besar akan menguntungkan untuk bisnismu dan meningkatkan keuntungan. Kemudian bagian C, sehingga keuntungan dari penggunaan tas plastik tidak dapat dilihat begitu saja karena mereka juga menimbulkan masalah potensial di lingkungan. Penggunaan the larger treats ya, penggunaan yang sangat besar dalam konsumsi plastik tadi akan tidak selalu menimbulkan tanggung jawab sosial yang cukup untuk mengabaikan limbahnya ya. Dalam artian kita tahu kalau penggunaan plastik yang sangat tinggi itu kan pasti menimbulkan limbah-limbah yang tidak dapat sekiranya diuraikan secara alami. Nah, ini yang membutuhkan tanggung jawab. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mendiskusikan mengenai pertanyaannya. Pertanyaannya ini boleh beda ya kalau untuk kalian semua. If you have to buy bag, which one do you prefer? Plastic bag, paper bag, or cotton bag? Why? Nah, mestinya dilihat dari mengkajinya dari lingkungan juga. Dari keselamatan lingkungan dan juga dari segi fleksibilitas dan juga dari segi dilihat ini ternyata cotton bag memang mahal tapi dapat dipakai sampai dengan 7.100 kali. Ini mungkin kalau dibagi dengan satu tahun itu kan 365 ya. Silahkan kalian bisa menghitung masa pakai dari sebuah cotton bag. Namun kita bisa menjawabnya ya. Nomor 1, kalau saya juga tetap dominan cotton bag ya. I prefer cotton bag because ya, because there are several of advantage. They are so
many advantage, keuntungan ya, to reusable and durable, advantage, reusable, and durable. Durable itu maksudnya durasi ya. Jadi durasi lama penggunaannya kan tinggi. Durable and also biodegradable. Biodegradable and also made from renewable resources atau renewable product. Kan terbuat dari kapas kan. Nah, kalau kapas itu kan termasuk produk yang renewable. And then number 2. Do you agree that compared to plastic bag, people are potentially an environmental threat? Give a reason for your answer. Apakah kamu setuju membandingkan antara plastik bag yang akan menimbulkan masalah lingkungan? Berikan alasanmu. Nah, tentunya adalah biasanya plastik bag itu akan menimbulkan polusi kan? Jadi kita bisa menjawab, people are more of a threat to the environment and environment ya. Mending ditulis ya. People are more of a threat to the environment than plastic bag. Plastic bag. As people may not be socially, jadi kadang-kadang tidak mau bertanggung jawab secara sosial ya, dalam arti responsible, socially responsible enough to dispose of their waste responsible way. Nah, seperti itu. Jadi yang bermasalah itu ini, limbahnya. And then number 3, even though it's thought that cotton bag lasts longer than other, many people still choose plastic bag due to their price. What will happen if many people prefer plastic bag to cotton bag? Jadi secara umum bahwa semua orang tahu bahwa cotton bag itu lebih lama penggunaannya. Namun banyak orang yang memilih plastic bag karena harganya. Apa yang terjadi jika banyak orang lebih suka menggunakan plastic bag dibandingkan dengan cotton bag? Tentunya akan ada banyak sekali limbah ya, atau kita bisa menceritakannya. They will litter our landscape. Get caught in fence, and tree. Nah, dan seperti ini. Jadi atau kita bisa menceritakan tambahkan ya, can eventually make their way into
the world, ocean, and harm wildlife and sea life. Jadi mereka akan menambah tumpukan sampah ya tentunya our landscape. Jadi kalau gunungan sampah seperti halnya di Bantar Gebang itu ya, atau TPU seorang banyak sekali ya, di setiap kota atau kabupaten itu pasti ada TPU. Misalkan TPU bukan TPU ya, sorry TPU itu tempat pemakaman umum, TPA tempat pembuangan akhir. Nah misalkan sudah penuh di area sini, nanti pindah lagi seperti itu. Jadi itu sebabnya karena apa? Karena tidak bisa didegradasi atau tidak bisa diuraikan. Itu semuanya mayoritas adalah dikarenakan oleh plastik ya. Kemudian flood ini juga bisa mengakibatkan flood in waterway. Maksudnya adalah akan mengapung di air and can eventually make their way into the world, oceans, and harm atau membahayakan harm wildlife and sea life. Jadi akan membahayakan kehidupan hewan ataupun laut. Seperti itu. Kemudian nomor 4, are you sure by choosing cotton bag you can stop environmental problem? Apakah kamu percaya atau yakin dengan memilih cotton bag you can stop environmental masalah sosial, masalah dalam lingkungan? Mengapa? Nah, kalau kamu ditanyakan yakin atau tidak, kamu mestinya jawabnya adalah yes, I'm sure ya. Yes, I am sure. Itu dulu. Nah, baru kemudian kita statementnya alasannya. Because cotton bag are more durable itu maksudnya tahan lama ya, are more durable and reusable for longer time. Nah, ini sudah menjawab. And then number 5, read the following sentence. Do you think the message in the first and the second sentence are different or similar? Why? Baca pernyataan di bawah ini. Apakah kamu berpikir bahwa pesan yang pertama dan yang kedua berbeda atau sama? Why? Yang pertama kita baca pernyataan terlebih dahulu. The larger threat comes from the consumer not being socially responsible enough to discard their waste in a responsible manner. Sedangkan pernyataan yang kedua, it means that purchasing plastic bag in bulk will be beneficial for your small business and profit margin. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang berbeda. Yang pertama adalah mengenai masalah lingkungan, sedangkan yang kedua itu adalah kajian secara ekonomi, ya. Berarti kita bisa menjawabnya untuk nomor kelima adalah they are different. They are different, ya. Nah, because the first message talk, because the first message talk about plastic bag, talk about plastic bag as environmental threat, as
environmental threat. Maksudnya yang pesan yang pertama itu kan menunjukkan bahwa plastic bag itu merupakan masalah lingkungan. Meanwhile, sedangkan ya, meanwhile, aduh nanti Pak Jul diprotes lagi, tulisannya nggak bisa dibaca. Meanwhile, the second message, yeah, the second message talk about plastic bag as economically beneficial for seller. Nah, seperti ini. Sellernya mestinya jamak ya, seller, karena banyak sekali pedagangnya. And then ya seperti itu ya. Jadi pertama yang poin dari pernyataan kalimat pertama adalah mengenai plastic bag yang akan menimbulkan masalah lingkungan, sedangkan yang kedua itu mengenai plastic bag itu sangat menguntungkan secara ekonomi, seperti itu. And then number 6, how far do you understand the benefit of using reusable bag? Oke. Untuk mengerti lebih jauh mengenai keuntungan dari penggunaan tas yang dapat digunakan kembali atau reusable bag atau tas yang dapat diperbaharui adalah, kita bisa menjawabnya, yaitu here are some advantage. Here are some advantage with the use of reusable bag. Yang pertama yaitu there are many benefit. Ini tentunya sudah keuntungannya sama saja benefit ya. Reduction in a single-use plastic. Reduction in single-use plastic and less resources. Use plastic and less resources. Jadi mengurangi penggunaan plastik atau akan mengurangi tentunya bahan yang digunakan untuk pembuatan plastik itu. Kemudian waste reduction. Iya kan? Nah, waste reduction itu juga bisa berupa apa? Less landfill waste. Ini kan sama saja pengurangan sampah, toh? Sama saja pengurangan limbah. Atau bisa juga kita bisa menggunakan less landfill waste. Pengurangan limbah daratan. Kemudian yang ketiga tentunya adalah energy and resources conservation. Energy and resources conservation. Energy and resources conservation. Seperti itu. Untuk beberapa bagaimana keuntungan menggunakan tas yang bisa didaur ulang. Ya, tentunya akan mengurangi pencemaran yang ditimbulkan dari penggunaan plastik, kemudian pengurangan sampah atau limbah, sehingga mengurangi
sampah daratan juga, kemudian sebagai langkah konservasi sumber daya alam. And then for the last number 7, do you think your English help you learn the way to solve environmental problem? What are they? Nah, ini tergantung ya, terserah dengan tergantung dengan jawaban kalian ya. Tapi in my opinion ya, ini Pak Jul menjawabnya dari opininya Pak Jul, bahwa my English allow me to understand and analyze a vast amount of information related to environmental problem. Especially in English literature. Especially from English resources. Nah, maksudnya apa? Jadi kita mempelajari mengenai bagaimana mempelajari masalah lingkungan kan tidak hanya sebatas dari literasi bahasa Indonesia ya. Kita bisa mempelajari di jurnal-jurnal internasional atau artikel. Jadi tidak hanya sebatas semua wawasannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan kita mau mengadopsi mesin-mesin berteknologi Eropa atau Amerika yang sekiranya mampu digunakan untuk menanggulangi sampah, mendaur ulang sampah, nah umumnya kan tidak mungkin dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, mestinya literasinya kan dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situ. Jadi, bahasa Inggris itu berperannya di bidang apa? Di bagian mana? Bahasa Inggrisnya itu berperannya di bidang bagaimana kita mengadopsi atau bertukar pengetahuan maupun bertukar teknologi antara negara yang satu dengan negara yang lain yang tentunya yang native speakernya tidak dalam bahasa Inggris seperti Indonesia ya. Itu bisa memanfaatkan ilmu-ilmu dari negara-negara maju atau negara-negara lain yang sudah memiliki teknologi penanganan sampah yang lebih baik atau penanganan masalah lingkungan yang lebih baik seperti itu. Oke gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasannya mengenai pemahaman bacaan. Tentunya sebenarnya bukan bacaan sih ya. Pemahaman mengenai diskusi permasalahan, ada infografiknya, kemudian ada sedikit teksnya, kemudian kita diminta untuk mengungkapkan pendapat secara mandiri. Ini semua merupakan pendapat versi atau melalui pandangannya Pak Jul sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan misalkan kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan saja. Jadi ini bukan sebuah jawaban yang sifatnya absolut. Ada banyak sekali jawaban yang tersedia, tergantung kalian bisa mengembangkan atau tidak. Gitu, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.